Di Polres Bekasi ya. Memang karena kemarin pihak kepolisian mengatakan yang bisa mengambil orang yang menyerahkan, ya kita biarkan aja dulu di situ kan. Yang penting kan sudah jelas barangnya ada di pihak kepolisian. Ya kalau menurut saya begini aja, tinggal hitung-hitungan aja nanti pada akhirnya kalau seandainya kami nanti menemukan ada kerugian, ada kerusakan ya, yang timbul akibat perbuatan dari mereka, ya tinggal kita hitung-hitungan aja. Kalau perlu kita gugat, dan kemarin kan bulan puasa, saya sudah komunikasi sama Kemil, bagaimana mau kita gugat atau mau kita apa. Cuma karena kemarin memang saya juga sebenarnya nggak enak juga ya, kita ini punya grup. Kadang-kadang teman-teman kita itu kan berita yang tayang ini, berita yang tayang di televisi ini kan di-share ke grup kan, di-share ke grup. Nah kadang-kadang jadi pembahasan, ada juga yang mudah-mudahannya Kemil Bang Herwanto bisa konsentrasi ibadahnya. Akhirnya kita pertengahan juga ya, kita akhirnya merasa bulan puasa kemarin kita akhirnya oh ya jadi kasus. Iya akhirnya kita udah libur dulu biar kita konsentrasi dengan ibadah kita. Nanti setelah lebaran ya kita baru berjalan lagi lah, kira-kira begitu. Memang dari pihak sana yang menyatakan kalau toh mobilnya harus lewat dia dulu untuk mengembalikan, dia menurut dia itu bagus. Artinya proses hukum di Indonesia ini berjalan sesuai aturannya. Dari pandangan Pak Herwanto seperti apa? Sebenarnya begini, kalau saya nih ya, kalau seumpamanya kami benar-benar pengen ngambil mobil itu bisa. Saya ambil sekarang pun bisa. Kenapa? Karena tidak ada sengketa di mobil itu. Itu jelas namanya nama Kemil. Dan Kemil tidak punya utang sama orang. Kemil tidak pernah menjaminkan sama orang. Nah, jadi cuma ya saya mau melihat nih ya orang-orang ini ya masih punya pikiran yang waras atau enggak. Nah, terus juga saya juga pengen lihat ya kepolisian nanti bisa nggak dia benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya. Ya, kalau menurut saya begini, kalau mereka sampai sekarang ini belum merasa ya bahwa mereka itu melakukan kesalahan, ya tetap pada pendiriannya, ya nanti mereka akan menerima akibatnya lah. Percayalah sama saya. Dia mau gimana kalau mereka nggak sadar, nggak mau cari solusi secepatnya, ya lihat aja nanti, pasti ada ada akibat atas perbuatan mereka itu. Bang, berarti untuk suami Dela sendiri bisa dikenakan pidana dong, Bang? Sekarang waktu kita somasi itu peringatan kan, kita sudah memberikan peringatan bahwa mobil ini ada di mana. Kata Arman sudah diserahkan ke Aca. Kita tanya sama si Aca, belum menerima. Makanya saya selalu kasih judul tuh di media sosial saya ketika saya upload. Itu kan saya lihat tuh statusnya Arman itu. Dia katanya jangan sampai orang ini dikasih dilihat di media sosial Banggo, kata dia kan. Dia sampai tutupi muka kita berdua ya. Namanya tutup sama dia. Nah, maksud dan tujuan kami somasi itu agar apa? Agar telinganya Arman ini mendengar apa yang saya ucapkan. Telinganya si Aca mendengar apa yang saya ucapkan. Nah, ternyata mereka mendengar apa yang kami ucapkan. Namun sayangnya ketika kami somasi, mereka tidak mau jujur. Kan jelas tuh somasi di media sosial saya itu. Berani jujur hebat. Saya selalu upload tuh. Ketika saya somasi, saya kasih tulisan berani jujur hebat. Ketika saya buat lapor polisi, saya kasih judul lagi berani jujur hebat. Begitu saya tahu ternyata mobil itu ada di Polres Metro Bekasi, langsung saya tambahkan berani jujur hebat, berani bohong mantap. Nah berarti mereka berani bohong. Berani bohongnya apa? 100% bisa saya pastikan mereka bohong. Mereka mengatakan sudah menyerahkan kepada Aca. Apa bukan kebohongan itu? Nah, seharusnya ya public figure ngomong di depan media seperti itu malu. Kalau punya malu. Yang lucunya lagi ya, ngomong begini, jangan percaya sama penipu itu, nunjukin si Aca. Sumpah demi Allah, demi Rasulullah. Nah saat dia mengatakan orang berbohong, saat itu dia sedang berbohong. Nah kalau orang yang benar-benar ya punya
punya moral yang baik ya. Ya, seharusnya tidak seperti itu. Kami saja yang di pihak yang dirugikan masih memberikan kesempatan, masih memberikan untuk bisa musyawarah dan lain sebagainya. Tapi mereka sendiri justru mempertahankan kebohongannya gitu, egonya. Buat laporan seperti yang lain-lain, ini permasalahan perdebatan itu bakal ada gitu Bang. Ya sekarang begini, permintaan mereka, Kemil suruh buat lapor polisi, ya permintaan mereka agar Kemil ini mau lapor polisi. Tapi itu kan hak orang mau lapor polisi atau enggak, bukan diwajibkan orang melaporkan. Sekarang begini pertanyaannya, andai kata Kemil tidak melapor polisi, masalahnya apa? Tinggal kesadaran dirinya saja bahwa kamu menerima barang ini itu punya orang yang memberikan atau bukan, gitu loh. Jangan pintir kemana-mana gitu loh. Jangan kayak orang, mohon maaf nih, jadi kayak orang dungu gitu loh. Jadi ngomong apa aja adanya aja. Kamu benar nggak dihubungi sama Kemil? Kemil bilang nggak itu mobilnya dia? Dicocokkan nggak suratnya sama nama Kemil? Kan simpel. Terus Isdaliyah menghubungin kamu nggak? Apa mungkin Isdaliyah itu sembarangan nelpon menyampaikan bahwa ini Kemil yang pemilik mobil atau Kemil mana? Apa Ridwan Kemil? Kan ya kan harusnya kan tahu dong kayak begitu kan. Nah, jadi ketika orang jangan ngomong begini, itu mobil-mobil yang lain saya kembalikan kok setelah buat laporan. Itulah kelihatan orang itu tidak baik ya. Ngapain mengembalikan mobil orang dengan terpaksa membuat laporan? Kalau kamu sadar bahwa kamu memegang barang yang bukan milik si pemberinya, ngapain kamu pegang? Kamu serahkan aja. Nah, ini kan karena dia orang WA-nya ada kok, mau dijual kok. Saya sudah katakan kemarin kan, ya. WA Arman itu ada sama saya bahwa dia akan menjual 2 unit mobil itu tanpa BPKB 150 juta. Ada WA-nya. Nah, cuman karena dia marah-marah mungkin sekarang ini karena mungkin rencananya dapat duit, jadi nggak dapat duit. Kan dikembalikan semua nih akhirnya kan, 5 mobil dikembalikan. Harusnya bisa dijual sama mereka, ada WA-nya. Ada form yang dikirimkan oleh temannya Arman kepada Aca supaya diisi. Nah gitu, jadi makanya mereka teriak-teriak gitu kan. Iya. Bang, mungkin berarti sudah hampir berapa bulan mobil sudah 3 bulan? Hampir 3 bulan. Dan terakhir kontak sama Mas Arman dan Dela apa tuh? Kalau Dela 22 Februari, kalau Arman itu di tanggal Arman itu di tanggal 7 Maret. Bukan ada gambar diblokir ya? Diblokir kan? Tahu deh, nggak ada gambar diblokir. Orang di sosial media. Ada obrolan apa? Terakhir obrolan terakhir itu saya bilang 7 Maret Jumat ya. Assalamualaikum Bang, tadi Mama Isda telepon. Apa kita nggak ketemu aja bahas masalah ini? Aku juga lelah dengan biasanya aku taraweh selalu jamaah. Ini juga buat istirahat aja kurang waktu. Kalau Abang dan Teh Dela berkenan di tempat Mama juga boleh katanya. Sebelum masalah ini melebar kemana-mana dan masih ada waktu sebelum BAP. Maaf juga kalau memang ada kata-kata aku yang menyinggung Teh Dela dan Bang Arman di media. Aku hanya putus asa dalam mencari mobil aku. Kita ini kan sama-sama korban Bang Aca yang harusnya saling support. Kemudian dia jawab, Waalaikumsalam, susah Mil. Yang sakit hati bini gue. Kalau gue mah gimana bini gue aja lah. Oke, kalau sakit hati bini gue, kalau gue sakit gigi gue. Sulit, nyanyi dah. Terus saya bilang lagi, kalau gitu aku nggak tahu berkata apa lagi sih Bang. Terus dibilang, kalau gue bukan artis, mau kalian hina-hina Sentosa nggak peduli juga. Udah, saya pikir udah close. Itu doang terakhir Om. Itu doang terakhir. Lain saya mau komunikasi gimana lagi? Sementara ini ajakan udah kesekian kalinya, baik secara langsung, direct maupun melalui media. Lewat yang masih Bang, ini sekarang sudah lewat, tapi nggak ada titik terang dari permasalahan ini, nggak ada apa-apa, nggak ada apa nih. Ya kalau saya, ya memang gini ya, kalau orang yang sudah terbiasa ya dengan bahasa-bahasa yang bersahabat, orang-orang yang biasa membina hubungan, dia pasti akan kelihatan kaku kalau dia tidak melakukan itu. Sama juga seperti mereka mungkin
sudah terbiasa ya dengan hal-hal yang seperti ini. Kalau kami di pihak yang dirugikan saja masih membuka pintu. Nah mereka ternyata tidak buka pintu. Nah, makanya saya semuanya saya serahkan sama Kemil kan. Kalau namanya Kemil setuju ya besok kalau perlu kita ke Polda untuk minta BAP gitu kan, biar cepat gitu loh. Saya juga pengen juga gitu akhir dari laporan kita ini siapa nanti jadi tersangka gitu. Nah, kalau pendapat hukum saya, analisa saya meyakini dugaan saya mereka akan jadi tersangka. Kalau laporan di Polda masih di Yang mana? Laporan di Polda lanjutan. Ya justru itu makanya ini tadi rencananya kan saya nggak tahu ini tiba-tiba ada wawancara kan. Saya pikir kita mau ngobrolin dulu nih langkah ke depan seperti apa. Nah kalau kita sepakat, ya besok saya akan sampaikan ke teman-teman kita ke Polda. Karena kan ini memang sudah waktunya memang harus di BAP. Nah, saya sih berharap ya udah kita lanjut aja gitu biar apa namanya mereka ini ya tahu diri juga gitu bahwa kalau seandainya melakukan hal-hal yang tidak baik ya ada sanksi hukumnya gitu. Gak tahu kira-kira gimana? Iya besok Kalau saya ngikutin proses hukum aja sih Bang. Kalau memang yang pasti kita tidak mencabut laporan. Saya dari awal sama Bang Irwanto itu sepakat kalau mobil itu diserahkan atau dikembalikan dari pihak Bella dan Armannya, kita stop untuk kasus ini. Ternyata sampai sekarang udah hari keberapa Lebaran ini memang tidak ada etikat baik, tidak ada kabar apapun. Jadi mungkin ya memang mereka menunggu proses hukum ya Bang. Yaudah berarti besok tunggu di Polda Metro Jaya.